Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton dan pemirsa sekalian, kita bertemu lagi kali ini untuk keempat kalinya dengan Pak Don, Mr. Don, ya, yang sudah kita lihat bagaimana kegiatannya ikut triathlon, bagaimana kegiatannya bersepeda sampai 380 km sebelumnya ya, yang kedua kemarin 420 tapi tidak penuh dia bisa laksanakan, tapi yang 380 selesai sampai tuntas. Nah, ini semua tentunya memerlukan keyakinan diri seorang tua. Jadi kalau orang muda wajar lah dia punya keyakinan diri, tapi seorang tua seumur 73 mau ikut bersepeda 420 kilo, niatnya itu saja sudah sesuatu yang luar biasa. Nah, sekarang padahal kita sering mendengar nasihat-nasihat dari dokter, ahli-ahli kesehatan bahwa kalau orang manula itu udah tua harus hati-hati, di kamar mandi harus ada pegangan, harus pintu jangan ditutup, dikunci dari dalam, kan begitu nasihatnya. Atau kalau kita pakai celana kita harus duduk, ya kan? Itu gak salah sebetulnya, tidak salah. Hanya secara psikologis yang kita khawatirkan adalah berpengaruh orang tuanya semakin tua. Jadi kalau saya melihat Pak Don kemarin, ini kan beda sekali gitu. Jadi ini kita akan berbincang dengan Pak Don bagaimana Pak Don itu mempunyai keyakinan bahwa dia bisa ikut triathlon umur 70 tahun gitu kan. Dan dia bisa ikut sepeda 380 km padahal umurnya sudah 70 tahun, kan begitu kan. Kemarin ini dia ikut 420 km. Itu kan harus didasari dengan keyakinan orang tua, ya kan, keyakinan seorang tua untuk ikut itu. Ini bukan anak muda nih. Nah, bagaimana Pak Don bisa meyakini bahwa dia akan sanggup melaksanakan hal tersebut? Bukan tanpa dasar tentunya. Nah, kita akan dengar dari Pak Don bagaimana cara dia memelihara itu semuanya dan membuat keyakinan untuk bisa melaksanakan apa yang tantangan-tantangan yang dihadapi. Nah, kita bertemu lagi dengan Pak Don untuk keempat kalinya ya Pak Don ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita lanjutkan Pak Don karena kita sudah berbicara tentang olahraga yang Pak Don lakukan selama ini. Renang, lari, ya kan, naik sepeda. Kan kita sudah ceritakan semuanya di episode yang lalu. Nah, sekarang kita tentunya meningkat kepada yang lebih istilahnya menunjang kegiatan Pak Don tersebut. Dan untuk menghadapi semua kegiatan yang ditawarkan ke Pak Don itu kenapa begitu yakinnya bahwa bisa melakukan itu? Kayak triathlon. Tentunya kalau saya ditantang sekarang triathlon, saya pasti katakan saya nggak sanggup, nggak mau saya gitulah. Bukan hanya karena saya nggak bisa berenang ya, tapi kemampuan buat bersepeda saya bisa, lari saya bisa pasti kan. Tapi untuk seperti yang Pak Don lakukan, saya pasti akan menolak. Nah, keyakinan itu bagaimana itu bisa lahir dalam diri Pak Don, keyakinan untuk saya mampu nih melakukan triathlon, saya mampu nih bersepeda 380 km. Itu kan nggak mungkin begitu datang begitu aja kalau tidak ada sesuatu yang Pak Don lakukan sehingga Pak Don yakin. Bisakah Pak Don ceritakan bagaimana sehat dan bugar ini bisa membuat keyakinan Pak Don untuk melakukan apa saja yang dilakukan oleh anak muda sebetulnya? Jadi kenapa saya yakin Pak Indra? Karena saya merasa sehat dan saya merasa bugar. Oke. Nah, apa itu sehat dan apa itu bugar? Ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Itu undang-undang kesehatan. Undang-undang kesehatan Dari Departemen Kesehatan berarti ya? Departemen Kesehatan ya. Sehat adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Nah, apa itu bugar? Bugar adalah kemampuan tubuh untuk melakukan kegiatan sehari-hari dengan penuh energi dan setelah menyelesaikan kegiatan tersebut masih memiliki semangat dan tenaga cadangan untuk menikmati waktu senggang dan siap untuk melakukan kegiatan lain yang mendadak atau tidak terduga. Nah, sekarang kita fokus kepada kebugaran. Ya, oke.
Karena itu yang kebugaran itu yang membuat saya yakin saya bisa melakukan kegiatan itu. Jadi ada 5 komponen kebugaran, Pak Indra, untuk mengukur kebugaran. Kekuatan otot, ketahanan otot, fleksibilitas, ketahanan kardiovaskular, dan komposisi tubuh. Ya. Nah, ketahanan otot adalah kekuatan yang membantu Anda mengangkat dan membawa benda berat. Itu kekuatan otot. Ketahanan otot, kemampuan otot Anda untuk melakukan kontraksi untuk waktu yang lama. Kemudian fleksibilitas, kemampuan otot dan sendi untuk melakukan gerakan dengan rentang yang luas. Ya, contohnya mengambil pakaian di lemari paling atas, itu masuk fleksibilitas. Ketahanan kardiovaskular, kemampuan tubuh untuk mengikuti olahraga seperti berlari, jogging, berenang, bersepeda, dan apapun yang memaksa sistem kardiovaskular Anda. Sistem kardiovaskular itu adalah paru-paru, jantung, dan pembuluh darah. Untuk bekerja dalam waktu yang lama. Komposisi tubuh, untuk memenuhi syarat kebugaran, pria harus memiliki komposisi lemak tubuh lebih rendah dari 17%. Jadi komposisi lemak tubuh pria itu yang ideal itu 17%. Di bawah 17%. Sampai ke bawah ya, 17% ke bawah. Kalau untuk wanita? Untuk wanita 24%. Sebetulnya range-nya pria itu antara 10 dan 20%. Tapi kalau di bawah 17% itu bagus. Ya. Pak Don sendiri komposisi lemaknya? 14,1%. 14,1%? Ya. Berarti antara 17 sampai 10 tuh ya? Ya. Ya. Dan itu yang membuat saya bugar. Ya, termasuk salah satu syarat kebugaran. Ya. Oke. Nah, terus komposisi tubuh penunjang kebugaran. Itu yang lemak dan otot. Tadi kita udah bahas bahwa pria sebaiknya lebih rendah dari 17%, wanita lebih rendah daripada 24%. Kemudian apa nih perannya lemak ini? Apakah ada perannya? Ada perannya lemak itu. Perannya adalah regulasi hormon dan suhu tubuh. Melindungi organ. Nah, dan ada juga beberapa vitamin yang larutnya dalam lemak. Vitamin A, D, E, K itu larut dalam lemak. Larut dalam lemak baru bisa dimanfaatkan tubuh gitu ya. Jadi kalau dia nggak ada lemak, dia nggak bisa termanfaatkan. Ya. Kalau vitamin C, vitamin B kompleks itu larutnya dalam air. Dalam air ya, baru bisa dimanfaatkan. Lemak ini nggak boleh juga terlalu rendah. Ya. Karena ada fungsinya juga ya. Jangan kurang dari 10% untuk pria dan jangan kurang dari 20% untuk wanita. Karena kalau terlalu rendah nanti terjadi gangguan hormon, mudah lelah dan daya tahan rendah. Mudah lelah itu yang mungkin sering disebut juga bahwa lemak itu juga sebetulnya semacam simpanan buat energi ya. Yang kadang-kadang dimanfaatkan kalau energi yang kita ini habis. Asupannya kurang dia dimanfaatkan juga. Nah, kemudian otot. Rekomendasi komposisi ideal. Pria, massa ototnya itu antara 33 sampai 39% dari berat badan. Pria. Ada range umurnya nggak tuh? Nggak ada. Ya, ada. Itu umum begitu, antara 33 sampai 39%. Ya. Otot itu. Itu berarti bisa diukur ya? Bisa diukur. Otot juga, massa otot bisa diukur. Bisa diukur. Yang normal itu antara 33 sampai 39%. Pak Don berapa? Saya 47,9%. Berarti di atas yang normal ya? Iya, di atas. Wah, pantas Pak Don mantep mau mengikuti semua tantangan itu. Oh gitu. Jadi saya juga bisa diukur dong ya? Bisa diukur. Massa otot saya. Wah, kapan-kapan saya mau coba juga ukur itu.
Ya, ya, Nanti saya ya. bawa ke gratis pengukurannya. Nanti saja Pak Indra. Oke, oke. Itu ada itunya berarti ya. Ada range-nya. Misalnya sekian itu luar biasa, sekian itu normal, sekian itu rendah gitu ya. Ya kalau udah antara 33 sampai 39% itu udah bagus. Kalau lebih dari itu lebih bagus lagi. Lebih bagus lagi. Iya. Kalau lebih rendah itu kayak saya ini orang tua bagaimana tuh kira-kira? Mungkin nggak lebih rendah atau tetap berada di situ? Masa otot rendah. Apa akibatnya? Menurunkan stamina. Kemudian memperlambat metabolisme. Metabolisme adalah proses dari makanan jadi energi, jadi tenaga. Itu metabolisme. Nah, kalau dia memperlambat, dari mana kita dapat tenaga? Kemudian meningkatkan risiko cedera karena kita goyah tanpa otot. Oh itu yang disebutkan yang Ya, makanya yang katanya orang tua harus hati-hati, hati-hati, jangan ya. sampai jatuh kan? Ya, karena banyak orang tua ototnya kurang. Ya, ya, itu harus di kamar mandi bikin Ya. itu kan. Sekarang banyak nasihat kayak gitu kan. Ya, sarkopenia namanya. Sarkopenia, Nah, betul. itu. Ya, ya, ya. Itu harus dicegah. Penuaan ya. Penuaan. Karena- Kan nasihatnya kan kalau kita pakai celana jangan harus duduk kan gitu Ya, kan. Supaya nggak jatuh. Itu nasihat yang bagus. Ya, jangan jatuh. Kalau orang tua Ya. jatuh itu cedera itu Ya, berat. ya, ya, ya. Kalau anak-anak jatuh itu dia pemulihannya lebih Cepat ya kalau cepat anak-anak daripada ya. orang tua. Jadi Pak Don nggak khawatir jatuh dari sepeda ya? Ya udah sering jatuh dari sepeda. Karena jatuh dari sepeda itu hanya kalau naik sepeda. Iya, iya, iya. Ya. Kalau naik motor jatuhnya dari motor. Bukan, maksud saya kan kalau jatuh itu, kalau nasihat dari dokter itu, kan kalau orang seumur kita nih, ya Pak Don kan beda setahun sama saya kan, itu jangan sampai lah jatuh itu kan Jangan bisa. sampai jatuh. Ya kan. Nah kalau Pak Don pernah mengalami, kan Pak Don pernah cerita tuh, Ya, menaik jatuh. sepeda yang di Jambi itu kan, Ya, jatuh ya kan, itu umur berapa tuh Pak Don? Masih muda itu ya? Umur tahun 2018 umur 66 itu. 66 ya, udah tua juga, udah menula Tua juga juga, itu kan. ya. Nggak ada cedera yang membuat Pak Don ini ya. Yang membuat Pak Don misalnya jadi bagaimana gitu. Karena nasihatnya kan menakutkan Ya, sekali tuh. Alhamdulillah sampai sekarang. Enggak ya? Oh, mungkin itu pengaruh daripada itu juga nutrisi yang kita makan juga kali ya. Nutrisi yang kita makan dan latihan juga kan saya Olahraga ya. ya sering juga olahraga sepeda. Iya, iya, iya. Cuman Ya. jaraknya nggak sejauh itu gitu. Itu kan yang pertama juga sejauh itu. Ya, 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 ya. Saya mulai bertahap. Oh, itu permulaan Pak Don Ya. mau 100 kilo tuh Iya, saya gitu. itu pertama Kita kali 100 kilo. wawancara yang lalu. Tapi kan yang 50 kilo udah sering, 70 Ya, kilo udah ya, pernah. ya, ya, gitu. ya, ya, ya. Oke. Dia bertahap. Ya. Oke, teruskan Pak Don. Nah, apa perannya otot ini? Penentu utama kekuatan, metabolisme dan postur tubuh, membantu pembakaran energi, bahkan saat istirahat. Makin banyak otot, itu makin banyak dibakar. Makin energi. banyak masa otot kali. Makin maksudnya. banyak masa otot, ya. Makin tinggi ya. Oke. Itu ada namanya basal metabolic rate. Apa tuh? Itu energi yang kita pakai waktu kita istirahat, kita tiduran, itu tubuh kita membakar energi untuk bernafas, paru-paru, jantung, peredaran darah. Nah, itu yang paling besar sebetulnya energinya. Ya, 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 ya. Jadi energi ini kan harus kita input terus, harus masuk Input, terus. ya. Kita dapat dari makanan. Dari makanan. Ya. Kemudian dibakar dalam tubuh, diproses jadi tenaga. Nah, proses jadi tenaga itu perlu asupan yang benar makanannya. Kemudian perlu oksigen, dan proses itu perlu ada vitamin, perlu ada mineral gitu. Jadi kualitas dari makanan yang masuk ke dalam tubuh kita Itu itu sangat berpengaruh menentukan. terhadap tenaga Sangat yang akan kita menentukan, pakai ya. ya. Oh. Ya kan kalau
bensin beda tarikannya Pertalite Iya, sama Pertamax Turbo. Apalagi yang Pertamina ya. Oke. Kan beda tarikannya. Iya, iya, iya. Nah, iya. terus Jangan sampai juga dapat yang palsu nutrisinya ya. ya mendukung performa olahraga dan aktivitas harian. Nah, kalau masa otot tinggi, ini meningkatkan kekuatan, performa dan metabolisme. Ya, 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 ya. Nah, Masa otot ini berarti bisa menurun dong ya kalau kita Bisa pakai. menurun. Kalau kita pakai olahraga nih misalnya kan. Ya kan? Kan kita capek. jadi setiap saat dalam tubuh kita ada pembentukan massa otot dan penurunan massa Masa otot. otot. Oh. Itu selalu ada. Oh, iya, iya, iya. Nah, Selalu terjadi lah ya. Yang terjadi. Nah, ada penurunan dan ada pembentukan. Ya, oke. Nah, pembentukan ini tentu butuh bahan, bangunan. Kalau kita bangun rumah kan perlu bata. Ya. Nah, kalau untuk otot ini batu batanya adalah protein. Oke. Itu bahan Jadi protein kita harus cukup protein harus dan cukup. berkualitas kali ya. Ya. Nah, protein itu juga ada dua macam. Ya. Nah, protein itu sebetulnya adalah kumpulan asam amino. Oke. Nah, bagian kecil dari protein itu asam amino. Tubuh kita 20 asam amino. 11 namanya non esensial. Itu yang bisa dibuat dari tubuh. Yang 9 esensial. Harus dapat dari makanan. Tubuh nggak bisa bikin. Jadi 9-9-nya harus ada dalam proteinnya. Untuk kita bisa memelihara masa otot. Atau Pertama jumlahnya, kemudian isinya. Oke. Yang Iya. 9 itu harus ada. Ya harus ada itu untuk apa? Ya untuk membangun otot. Fungsinya beda-beda. Oh. Ada otot yang Membangun otot kembali Nah, ya. ya. Oh gitu. Oke Pak Don. Jadi kan berarti kita harus memelihara massa otot kita itu dengan asupan protein, ya kan? yang cukup. Yang cukup, ya kan? Yang cukup dan berkualitas lah kan. Nah sekarang karena protein itu, massa otot kita itu terpakai setiap hari, ya kan? Berarti kan juga setiap hari harus diinput dengan protein, Ya. kan begitu kan? Dari mana kita bisa dapatkan protein tersebut sehari-hari? Nah, jadi pertama kita perlu tahu kebutuhan protein kita. Ya, Ya. Itu minimum 0,8 gram per kilogram berat badan. 0,8 gram per kilogram berat badan. Ya, idealnya 1 gram per kilogram berat badan. Itu ideal. Idealnya Tergantung dari keaktifan sebetulnya. Kalau kita aktif, itu kita butuh 1,2 sampai 1,6 Oh, lebih gram tinggi ya. per kilogram berat badan. Nah kalau yang normal segitu berarti kalau berat badan kita 70 kg, berarti kita butuh 70 gram 70 gram Iya. protein setiap hari. setiap hari. Oh, ya. itu Kalau kan- kalau kita sangat aktif, kita butuh 1,4 sampai 2 gram per kilogram berat badan. Bahkan atlet angkat berat itu, dia konsumsi lebih tinggi lagi gitu. Tergantung keaktifan. Iya, saya suka dengar dulu tuh kalau yang binaragawan itu makan telur bisa sampai belasan 2 sampai 20 telur gitu itu maksudnya ya. Nah, begitu. Oh, oke. Nah, terus itu kan, waduh, bagaimana kita makan segitu banyak telur setiap hari? Nah, jadi gini, sumber protein ini ada 2, hewani dan nabati. Ya, Contohnya, untuk mendapatkan 7 gram protein, itu 1 butir telur, itu 7 gram protein. 1 potong daging yang beratnya 35 gram, itu dapat 7 gram protein. 1 gelas susu sapi, 20 ml, itu 7 gram protein juga. oke. 1 potong ayam 40 gram, itu mengandung 7 gram protein juga. Protein. Jadi kalau berat 70, ya makanlah 10 butir telur,
atau 10 potong daging tadi, atau kombinasi dari itu. Tapi 10 porsi. Kalau berat 70. Itu untuk yang ideal. Nah, kalau beda lagi, kalau aktif dan sangat aktif itu Lebih beda tinggi lagi ya. Lebih tinggi lagi gitu. Lebih banyak lagi harus kita makan. Ya, nah kalau dari sumber nabati untuk mendapatkan 6 gram protein, kita perlu makan 2 potong tahu yang seberat 100 gram. Lebih tinggi proteinnya ya, nabati ya? 6 gram, cuma 6 gram isinya. Ya, tapi kan dibandingkan dengan... Enggak, untuk mendapatkan 6 gram kita perlu makan 2 potong tahu. Oh, untuk 6 gram kita perlu 2 potong tahu. Berarti Atau 2 potong tempe 50 gram. berarti kalau kita perlu 70 gram harus dikalikan 11. Iya, 11 potong 22 22 potong tahu. Oh, gitu. Waduh, ribet juga ya kalau kita harus makan. ya. Atau 25 gram kacang hijau. Bisa kombinasi dari itu juga ya Atau bisa. 25 gram kacang kedelai. Ya, ya, ya. Terus Pak Don makan itu semua? Ya, saya pastikan bahwa asupan saya Cukup. 2 gram per kilogram berat badan. 2 gram. Ya, saya Per pastikan saya dapat 120 Oh, gram. berarti Pak Don berat badannya sekarang berapa? 60. 60 kali 2 gram. 2 gram. 120 gram. Itu yang saya pastikan. Iya, iya. Karena iya. saya sangat aktif. Oke. Jadi nutrisi sebesar itu dari mana Pak Don dapatkan itu? Ya, itu pilihannya dari yang tadi saya sebut. Oke. Barangkali ini kita harus lanjutkan lagi nanti Iya, kali ini, lanjutkan Pak Don. lagi, detailnya lagi ya. Karena ini waktunya udah cukup ya, udah cukup lama dan tampaknya masih banyak yang harus digali dari ini nih, dari percakapan kita ini nih. Tapi secara intinya adalah bahwa orang tua itu, manula itu perlu memelihara massa ototnya Ya. supaya dia tetap kelihatan bugar gitu. Tetap bugar, Tetap bukan bugar, kelihatan. bukan kelihatan, tetap bugar. Tetap bisa menikmati sisa hidup. Ya, dengan sehat ya kan? Dengan sehat. Ya, betul. Nah, ini kayaknya pemirsa sekalian, mungkin nanti kita akan lanjutkan dengan episode selanjutnya yang akan kita tanyakan kepada Pak Don, bagaimana Pak Don bisa memelihara. Kan nggak mungkin Pak Don ini makan 10 ekor ayam gitu setiap hari atau 40 telur setiap hari, kan nggak mungkin rasanya. Jadi mungkin ini kita perlu perdalam lagi nanti. Setelah diseling nanti kan Pak Don akan ini nih ya, berenang ya. Ya, saya akan ikut lomba Sebentar lagi renang. nih. Tanggal berapa nih Pak Don? Hari Jumat minggu depan tanggal 14. Nah, kita ikut ya, boleh saya Ya, boleh ikut boleh. menonton ya. Ya. Oke. Disempatkan. Nah, setelah diseling itu nanti kita lanjutkan lagi Pak Don. Ini kayaknya perlu diperdalam lebih lebih lanjut. Karena kalau dari cerita Pak Don ini kan rasanya kita nggak mungkin kan makan dengan sekian banyak Ya. bahan ya ke setiap Saya hari. kira kan? perlu. Ini pengetahuan yang sangat penting. Karena waktu kita beli mobil, kan kita dapat buku panduan. Ya. Sehingga kita tahu bahan bakar apa yang dipakai, oli apa yang dipakai. Ya. Tapi ya. waktu kita lahir nggak dilengkapi dengan panduan. Iya, Tuhan nggak ngasih panduan ya. Bagaimana kamu umur sekian jalannya? Jadi kita harus cari sendiri itu ya. Berapa kebutuhan protein, berapa Iya, kebutuhan itu. betul. Itu kan di hasil survei. Iya. Tapi kan hasil itu kan udah ada lah sebetulnya kan. Ya, Cuma udah tinggal ada. Ya. bagaimana mendapatkannya supaya efisien. Sebetulnya pemerintah Indonesia itu sudah memberi panduan itu. Jadi ada Permenkes nomor 28 Iya. tahun 2019 tentang angka kecukupan gizi. Oke, nanti kita lanjutkan Pak Don. Ini kalau kita lanjutkan bisa sejam lagi nih kita ngobrol. Demikian pemirsa, mudah-mudahan apa yang kami perbincangkan ini bisa menambah apa istilahnya pengetahuan dari kita semuanya, dan kemudian juga bisa menambah semangat hidup kita untuk kita bisa tetap sehat
sesuai dengan umur hidup kita. Kan kalau manusia Indonesia 74 tahun umur hidupnya, kita sehat juga kalau bisa sampai 74 tahun. Gitu kan? Ya, insya Allah. Mungkin dengan kita semua melakukan itu, suatu saat nanti umur hidup manusia Indonesia sama dengan umur sehatnya. Ya. Amin. Mudah-mudahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.